Baik, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Joni. Di sini saya akan kembali membantu teman-teman untuk membahas beberapa materi tentang pembelajaran IPA di tingkat SMP ya, sekolah menengah pertama. Baik, sebelum kita mulai, saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19. Baik, kita mulai saja. Di sini saya akan membahas tentang materi gaya kolom. Itu adalah submateri dari atau subbagian dari materi pembahasan listrik statis kelas 9 untuk pembelajaran IPA. Kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa soal yang akan kita bahas bersama. Ya. Langsung saja kita ke pertanyaan nomor 1. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 statement. Sebenarnya bukan pernyataan ya, mohon maaf mungkin soalnya kurang lengkap ini. Pernyataan yang pertama, besar muatan, jarak antara muatan, massa kedua muatan, suhu muatan. Nah, besar gaya kolom yang dialami oleh dua benda bermuatan listrik dipengaruhi oleh, nah, ketika ada dua buah benda bermuatan, misalkanlah Q1, kita misalkan saja dia negatif, Q2-nya misalkan saja positif, ya kan? Nah, misalkan kedua benda bermuatan ini terpisah pada jarak R. Nah, keadaannya seperti ini. Oke, ketika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka akan timbul yang namanya gaya elektrostatis atau gaya kolom karena adanya interaksi antara dua benda bermuatan. Di sini bendanya bermuatan negatif dan positif. Berarti yang terjadi adalah interaksi tarik-menarik sehingga gaya kolomnya arahnya seperti ini. Gaya kolomnya saling tarik-menarik. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang mempengaruhi besarnya gaya F atau gaya kolom berdasarkan hukum kolom? Nah, gaya kolom dipengaruhi oleh yang pertama adalah besar muatan. Besar muatan di sini ada dua buah muatan, berarti Q1 dan Q2. Nah, berdasarkan gaya hukum kolom bahwa jika besar muatannya semakin besar, ya, besar muatan baik muatan pertama maupun muatan yang kedua semakin besar, maka gaya kolom atau gaya elektrostatis yang terjadi antara kedua benda bermuatan itu akan semakin besar. Nah, itu artinya bahwa gaya kolom itu sebanding dengan besarnya muatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jarak antara kedua muatan. R. Nah, berdasarkan hukum kolom bahwa kalau jarak antara kedua muatannya semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, jadi disimpulkan bahwa gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, berbanding terbalik itu artinya jika salah satu nilai bertambah, nilai yang lainnya akan berkurang. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Yang pertama adalah besar muatan dan jarak antara kedua muatan. Berarti
Untuk pertanyaan nomor 1, besar gaya kolom yang dialami oleh dua benda bermuatan listrik dipengaruhi oleh, yaitu besar muatan betul, jarak antara muatan betul, massa kedua tidak, suhu tidak. Jadi jawabannya adalah ayam. A. Oke, nomor 2. Dua buah partikel bermuatan Q1 sebesar 2Q dan Q2 sebesar negatif 2Q terletak pada satu garis lurus pada jarak 10 cm. Berdasarkan keterangan di atas akan disimpulkan beberapa pernyataan berikut. Oke, pernyataan ada 4 pernyataan. 1. Gaya interaksi yang terjadi antara kedua muatan adalah saling tolak-menolak. Gaya elektrostatisnya semakin besar jika jaraknya 15 cm. Yang ketiga, gaya elektrostatisnya semakin besar jika diubah jaraknya menjadi 5 cm. Kemudian yang keempat, kalau muatannya diubah. Mana pernyataan yang benar? Oke, tadi sudah kita bahas dari hukum kolom apa yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Berdasarkan keterangan ini, dirumuskanlah bahwa besar gaya kolom itu bisa ditentukan dengan konstanta gaya kolom K itu dikali dengan muatan yang pertama Q1 dikali dengan besar muatan yang kedua Q2 dibagi dengan jarak antara kedua muatan dikuadrat. Di Q itu adalah muatan, satuannya kolom, singkat C, R itu jarak dalam satuan meter. Oke, itu akan membantu kita untuk menjawab soal nomor 2. Nah, dua partikel bermuatan Q1 katanya terletak pada satu garis lurus. Nah, misalkanlah ini Q1 bermuatan positif, nilainya adalah 2Q, dan ada Q2 yang jaraknya 10 cm pada satu garis lurus. Ini Q2 negatif, besarnya juga negatif 2Q. Sebenarnya kalau nilai itu, besar muatan itu selalu positif. Tanda negatif itu hanya menyatakan bahwa jenisnya adalah muatan negatif. Pernyataan yang pertama, gaya interaksi yang terjadi antara kedua muatan adalah saling tolak-menolak. Oke, kita lihat. Karena muatan satu adalah positif, muatan dua adalah negatif, berarti berbeda jenis. Berarti di sini yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Jadi bukan tolak-menolak. Tolak-menolak itu terjadi kalau benda bermuatannya sejenis, ini berbeda jenis yaitu positif dan negatif. Berarti pernyataan yang satu salah. Ke soal pernyataan yang kedua. Gaya elektrostatis antara kedua muatan akan semakin besar jika jaraknya diubah 15 cm. Jarak awal itu adalah 10 cm. Nah, sekarang diubah. R diubah menjadi katanya 15 cm. Nah, berdasarkan hukum gaya kolom, berarti di sini kan jaraknya bertambah. Kalau jarak bertambah, karena jaraknya bertambah, maka gaya kolomnya akan berkurang atau semakin kecil. Nah, karena tadi kita sudah menyatakan bahwa jarak gaya kolom itu berbanding terbalik dengan jarak. Jadi kalau jaraknya bertambah, gaya kolomnya berkurang atau semakin kecil. Berarti pernyataan yang kedua, gaya elektrostatis antar kedua muatan akan semakin besar jika jaraknya diubah menjadi 15 cm. Salah. Pernyataan ini tetap salah. Pernyataan yang ketiga, gaya elektrostatis akan diubah di sini terjadi jaraknya menjadi 5. Berarti kalau jarak semakin kecil, gaya kolom semakin besar. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat. Jika muatan Q1-nya diubah menjadi 4Q. Tadi kan Q1 di awal itu adalah 2Q. Nah, sekarang Q2-nya diubah. Q1-nya diubah menjadi 4Q. Sementara Q2-nya tetap tidak ada perubahan. Nah, berarti ada pertambahan di Q1.
berdasarkan pernyataan hukum Coulomb bahwa kalau Q semakin besar, baik salah satunya, maka gaya Coulombnya juga akan semakin besar. Berarti pernyataan yang keempat, gaya elektrostatis antara kedua muatan akan semakin besar, betul. Jadi jawaban yang benar adalah dari keempat pernyataan di atas, yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Nah, itulah dasar teori pembahasan tentang hukum Coulomb dan faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Dua benda bermuatan listrik masing-masing 5 mikrocoulomb dan ini positif, Q1-nya katanya 5 mikrocoulomb, terpisah pada jarak 6 cm. Ya, dengan besar muatan yang kedua dia negatif, besarnya adalah 4 mikrocoulomb. Nah, dengan konstanta nilai K 9 kali 10 pangkat 9, besar gaya listrik yang terjadi adalah bla bla bla. Di sini ada pernyataan saling menarik, saling menolak. Berarti kita perlu menentukan ini gaya tarik menarik atau tolak menolak. Nah, karena berbeda jenis, positif dan negatif, berarti gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Nah, berapa besar gaya Coulombnya? Nah, oke. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa F itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per jarak keduanya di kuadrat. Nah, di sini ada ketentuan yang perlu kita ubah bahwa muatannya harus dalam satuan kolom. Di sini ada prefiks mikro. Q1 sama dengan 5 mikrokolom, berarti perlu kita ubah menjadi kolom. Mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Q2-nya adalah 4 mikrokolom. 4 kali 10 pangkat negatif 6. Oke. Kemudian jarak harus dalam satuan cm. Jaraknya 6 cm, berarti kita ubah ke meter. 6 per 100 meter itu sama 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, ini penting nih mengubah satuannya. Jadi satuannya harus dalam muatannya dalam kolom, jaraknya dalam meter. Oke, berarti kalau satuannya sudah kita ubah, bisa kita masukkan saja nilai-nilainya. Nilai konstanta K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dikali dengan Q1-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke. Ya. Dibagi dengan kuadrat jarak. Jaraknya 6 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat meter kuadrat. Oh, meter ya. Oke, di sini kolom kuadratnya bisa kita habiskan dengan C coret. Untuk mempermudah perhitungan yang tidak ada perpangkatan, taruh di depan saja. Berarti ini jadi 9 kali 5 kali 4. Kemudian yang ada perpangkatan 10 pangkat 9, taruh belakang saja. Ini. Oke. Kemudian yang di bawah kita selesaikan dulu. 6 kuadrat berarti 36 kali 10 pangkat negatif. Ini meter kuadratnya habis dengan ini. Tinggal satuannya adalah Newton. Oke, berarti ini sama dengan 9 kali 4 kan 36 ya. Coret, bisa dong ya. Berarti ini jadi 5 kali perpangkatannya 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 tambah 4. Berarti ini sama dengan 9 tambah 4, 13 kurang 12. 5 kali 10 pangkat 1 Newton. Sama dengan 50 Newton. Jawabannya adalah, nilainya ada C, 50, 50. Tapi di sini keadaannya saling menarik. Jawabannya adalah C, bukan D ya, karena berbeda jenis positif dan negatif. Oke, untuk soal nomor 4.
Ini sama saja, dua buah muatan QA, 3 kolom di sini satuannya udah kolom bukan mikro. Ini sudah kolom, QB-nya negatif 6 terletak pada jarak 1 garis lurus terpisah sejauh 30 cm, jaraknya masih cm. Kita ubah menjadi meter, ini sama dengan 30 per 100 meter, itu sama dengan, kalau bisa dalam bentuk notasi ilmiah ya, 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Nah, besar gaya listrik. Nah, karena tidak dikasih tahu nilai konstanta itu untuk tingkat SMP sudah menjadi ketetapan bahwa konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, besar gaya listrik berarti F sama dengan konstanta kali Q1 Q2 per kuadrat jarak. Nah, kita masukkan saja nilai F-nya, nilai K-nya kan 9 kali 10, karena satuannya semua sudah kita ubah. Satuannya tidak perlu saya tulis lagi ya, untuk mempermudah. Q1-nya 3, Q2-nya 6, per jaraknya 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Oke, seperti biasa. Yang tidak ada pangkatnya taruh di belakang saja, 5 kali 3 kali 6 kali 10 pangkat 9 per 3 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, 10 pangkat min 2, ini 9 bisa kita coret. Tinggal 3 kali 6, 18 kali 10 pangkatnya 9 tambah 2. Oh, 9 tambah 2 berarti ini sama dengan 18 kali 10 pangkat 11. Ini 18 diubah menjadi notasi ilmiah di pertanyaan 1,8 kali 10 pangkat 12 Newton. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 ya, terletak pada satu garis lurus terpisah pada jarak 10 cm. Gaya tolak menolaknya 10 Newton, berarti muatannya sejenis sehingga terjadi tolak menolak. Jika jarak antara muatan ini bukan diperkecil, mungkin maksudnya ya, sangat diubah menjadi diperbesar menjadi 20 cm. Maka gaya tolak menolak muatan listrik menjadi, nah, seperti di sini ada perubahan jarak. Bahwa keadaan satunya ini positif, kita misalkan saja positif karena tolak menolak. Jaraknya adalah 10 cm. Nah, ini gayanya katanya, ini keadaan awal ya. F-nya sebesar 100 Newton. Nah, ya kemudian akhir, ini keadaan setelah diubah, jaraknya diubah menjadi 20 cm. Ini positif, jaraknya menjadi 20 cm. Nah, berapa gaya kolomnya setelah diubah jaraknya? Oh, sorry. Ini pertanyaan berapa? Berapa gaya kolomnya setelah diubah jaraknya? Oke. Nah, di sini ada terjadi perubahan jarak, seperti kita tahu bahwa gaya kolom itu dipengaruhi oleh jarak. Kalau jaraknya semakin besar, otomatis nanti gaya kolomnya semakin kecil. Berarti nggak mungkin dong jawabannya 200 dan 400. Karena gayanya harus lebih kecil dari 100, berarti antara 25 dan 50. Sekarang kita hitung bagaimana caranya. Nah, di sini nilai Q-nya itu tidak berubah. Tetap besar muatannya tidak berubah. Yang berubah hanya jarak. Berarti bisa kita tuliskan, kita pakai rumus perbandingan saja. Kita bandingkan gaya kolom setelah diubah jaraknya atau F2
dibanding dengan gaya kolom awal F1. Berarti F2 kan K dikali Q2 kali Q1 jaraknya adalah berapa? Jaraknya 20 cm kuadrat. Ya, perlu nggak diubah di sini satuan ke dalam meter? Tidak usah, karena kita pakai perbandingan, nanti sentimeternya bakalan habis. Dibagi dengan besar gaya kolom yang pertama, berarti K dikali Q1 kali Q2 per jaraknya adalah 10 cm kuadrat. Nah, di sini nilai konstanta K sama habis. Q2 juga habis. Q1 juga habis. Tinggallah perbandingannya menjadi hanya 1/20 cm kuadrat berbanding 1/10 cm kuadrat. Ini kan sama saja dengan kita ubah menjadi perkalian sama dengan 1/20 cm kuadrat dikali dengan 10 cm kuadrat per 1. Berarti ini menjadi 10 cm per 20 cm kuadrat. Ini bisa kita coret, coret, coret. Berarti F2 berbanding F1 itu sama dengan 10 berbanding 2 itu kan setengah ya. Setengah kuadrat sama dengan 1/4. Berarti nilai F2 langsung kali silang saja 1/4 dari F1. F1-nya kan 100, berarti 1/4 dari 100 itu 25 Newton. Oke. Nah, atau sebenarnya ini ada cara cepatnya saja, kita ambil ujung-ujungnya, ujung rumusnya, bahwa ternyata di sini kalau kita lihat F2 berbanding F1 itu kalau yang berubah hanya adalah jaraknya, itu sama dengan berbanding terbalik R1 per R2 kuadrat. Nah ini, tapi saya tidak begitu menyarankan Anda menggunakan rumus seperti ini, rumus penghafalan. Ya, karena akan membingungkan Anda. Cuman kalau Anda sudah terbiasa, tidak masalah karena berhubung dengan waktu ya. Oke, jadi bisa menggunakan rumus perbandingan ini. Oke, kita coba di soal nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, kita pakai perbandingan saja. Di sini dua muatan sejenis pada terpisah jarak awalnya R1-nya adalah R, gaya kolom pertama sebelum diubah itu F. Kemudian jaraknya diubah katanya menjadi R2-nya menjadi 1/3 R. Berapakah gaya kolomnya setelah diubah jaraknya? Nah, kita pakai saja perbandingan F2 per F1 sama dengan R1 berbanding R2 kuadrat. Oke, berarti F2 per F1 sama dengan R1-nya kan R ya, perbanding 1/3 R kuadrat. R-nya bisa kita coret. Berarti sama dengan 1/3 kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat. Sama dengan 9. Berarti F2 per F1 sama dengan 9. Berarti F2 sama dengan 9 kali F1 sama dengan 9F. Berarti jawabannya 9F. Itu kalau kita memakai rumus perbandingan. Oke. Ya, ini soal yang terakhir, soal yang nomor 6. Kalau ini hanya berupa konsep saja. Kita baca dulu soalnya. 3 buah muatan QA, QB, QC. Nah, jadi di sini ada 3 buah muatan. Sebelum-sebelumnya kita baru membahas 2 muatan. Terletak pada satu garis lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini gambarnya terletak pada satu garis lurus. Ada 3 jenis muatan, QA-nya positif, negatif. Ini negatif. QC-nya negatif. Nah, berarti di sini
setiap benda A bermuatan ini akan saling berinteraksi antara satu sama lain. A dan B berinteraksi, A dan C juga ada interaksi, begitu juga B dan C. Nah, jika besar gaya kolom yang terjadi antara QA dan QB, kita lihat QA dan QB. Nah, di sini kan positif dan negatif, berarti gayanya saling tarik menarik, berarti ini gaya saling tarik menarik, ini gaya FBA, ini gaya kolom FAB. Nah, nilai FAB dan FAB dan FBA itu sama karena interaksi antara muatan A dan B yang nilainya katanya adalah 10 Newton. Kemudian gaya kolom antara muatan QB dan QC, kita lihat. QB dan QC adalah 8 Newton, ini negatif. Berarti gaya kolomnya ke sini. F gaya kolom CB. Gaya kolom di C akibat muatan B itu FCBA. Nah, sama arah yang di sini berarti saling tolak menolak. FBC. Gaya kolom atau interaksi antara muatan B dan C itu sama, nilainya FBC itu sama dengan 8 Newton. Kemudian muatan QA dan QC. Nah, itu saya bilang tadi bahwa antara setiap benda bermuatan ini akan terjadi interaksi. Si QA dan si QC, kita misalkanlah QA-nya di sini. Positif, ini si A, ini si C, negatif. Nah, karena ini berbeda jenis berarti ada gaya tarik menarik FCA, FAC. Nah, berarti di sini ada gaya kolom akibat benda A, muatan A, itu adalah FCA. Tarik menarik karena berbeda jenis. Berarti di sini juga ada FCA. Nah, besar gaya kolom antara C dan A, FCA sama aja dengan FAC, itu katanya adalah 4 Newton. Nah, ada 3 jenis gaya kolom yang bekerja. Nah, pertanyaan, maka gaya kolom yang bekerja di muatan QB, kita lihat B. Ini B. Nah, ada berapa gaya kolom yang bekerja di B? Yang pertama adalah ada gaya kolom FBC yang arahnya ke kiri. Kemudian juga ada gaya kolom FBC, berarti gaya kolom pada antara interaksi B dan C. Kemudian gaya kolom antara interaksi B dan A itu ke kiri juga, FBA. Berarti ada 2 gaya yang bekerja pada muatan B, yaitu FBA dan FBC yang arahnya sama-sama ke kiri. Berarti total sigma gaya yang bekerja di muatan B itu sama dengan FBA ditambah dengan FBC. Itu sama dengan FBA-nya adalah 10 Newton dan FBC-nya 8 Newton. Yang arahnya ini kan ke kiri semua. 18 Newton ke kiri. Ya, jadi begitu cara untuk menghitung gaya yang terjadi pada sebuah benda muatan di mana pada benda bermuatan itu bekerja beberapa 2 atau lebih gaya. Nah, mungkin itu saja beberapa soal pembahasan tentang gaya kolom untuk tingkat kelas 9 SMP. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.